Selamat malam semua, selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya, Tony. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah drama penyanderaan yang terjadi di sekolah dasar Cookeville, Amerika Serikat. Dan pada akhirnya berakhir dengan tragis. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai habis. Sebelum memulai videonya, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Bagi kalian yang mau support saya, bisa menggunakan tombol like dan subscribe. Bagi kalian yang mau support saya lebih jauh, bisa dengan menggunakan link Saweria di bawah. Bagi yang tidak mau juga nggak apa-apa, silahkan nikmati videonya sampai habis. Baiklah, mari kita mulai videonya. Pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 1986, di sebuah kota kecil yang bernama Cookeville, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 500-an orang, pukul 1 siang, masuklah mobil van dengan 5 penumpang ke sebuah sekolah dasar bernama Cookeville Elementary School. Dikarenakan kota Cookeville ini merupakan kota kecil dan juga kota yang sangat religius penduduknya, jadinya mereka belum pikiran untuk menempatkan penjagaan di sekolah tersebut. Karena selama ini tidak pernah ada bahaya yang mengancam ataupun hal-hal aneh yang perlu diwaspadai. Bahkan ketika mobil tersebut masuk ke sekolah, tidak ada saksi mata yang melihatnya. Dari mobil van tersebut turunlah 3 orang, yang mana 2 orang merupakan sepasang suami istri, dan yang satunya adalah anak perempuan mereka. 2 orangnya lagi tinggal di dalam mobil. Ketika mereka keluar dari mobil, mereka pun menurunkan sebuah bom bensin bersama 4 senapang dan 9 pistol yang dimasukkan ke sebuah troli belanja untuk memudahkan mereka untuk bergerak. Mereka pun masuk ke gedung sekolah. Di dalam gedung sekolah, tidak lama anak perempuan mereka kembali ke mobil secara tergesa-gesa dan membawa mobil tersebut keluar dari sekolahan. Apa yang terjadi di sini? Kemanakah anak perempuan mereka pergi? Simak videonya sampai habis jika kalian ingin tahu kelanjutannya. Sementara itu, sang suami pergi ke ruang tengah yang kosong dengan membawa troli yang berisikan bom dan senjata api. Sedangkan sang istri pergi ke kelas-kelas untuk mengumpulkan murid dan para guru ke ruang tengah. Si istri berdalih ada pertemuan yang mendadak. Tanpa menaruh curiga, ya secara kota ini adalah kota yang aman menurut penduduknya. Dan untuk apa menaruh curiga terhadap orang lain? Begitulah mungkin yang dipikirkan para guru. Para guru dan para murid pun mengikuti arahan dari sang istri untuk pergi ke ruang tengah. Sesampainya di depan pintu ruangan tengah, para guru terkejut karena ada banyaknya senjata api dan juga ada bom. Sedangkan para murid tidak tahu apa yang sedang terjadi. Paling mereka pikir itu adalah mainan. Namanya juga anak kecil, jadi tidak mengerti situasinya. Tapi sayangnya itu sudah terlambat bagi para guru untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan para murid. Sepasang suami istri ini kemudian menyuruh mereka masuk sambil menodongkan senjata. Sebanyak 136 murid dan 18 guru dijadikan sandera di dalam ruangan tengah. Ruangan tengah ini sebenarnya hanya berkapasitas 30 murid dan 1 guru. Mereka pun terpaksa berdesak-desakan di dalam ruangan tersebut. Si suami berdiri di tengah-tengah kerumunan sambil membawa bom di sampingnya. Dengan menjepitkan pemicunya yang terhubung dengan bom ke tangannya. Jadi mekanisme dari bom ini adalah ketika pemicu yang dijepitkan ke tangan pelaku terlepas, bom tersebut akan otomatis meledak. Dari hal ini juga, jika ada pihak polisi yang datang, mereka tidak dapat melumpuhkan pelaku karena kalau salah-salah, pemicunya dapat terlepas dan bom pun meledak. Di dalam ruangan, si suami juga membagikan salinan bukunya yang berisikan filosofinya bernama Zero Equals Infinity dan mengumumkan bahwa ini adalah revolusi kepada semua orang. Bahkan si suami juga telah mengirimkan salinan buku ini kepada presiden pada saat itu, yaitu Ronald Reagan dan berbagai media. Filosofinya ini bermaksud untuk memulai dunia baru atau yang dia sebut sebagai Brave New World, di mana dia ingin menjadi Tuhan dan memerintahkan anak-anak yang cerdas. Tentu saja hal ini terdengar gila oleh para guru. Polisi dan para orang tua murid pun berdatangan di luar halaman sekolah. Tapi sayangnya mereka tidak dapat melakukan apapun. Si suami meminta tebusan sebanyak 2 juta US dollar per orang, atau jika ditotal menjadi 308 juta US dollar. Jika sekarang mungkin sekitar 720
juta US dollar terhadap presiden. Sambil menunggu kabar dari pihak presiden, suasana di ruang tengah menjadi kacau dan murid-murid mulai menangis dikarenakan mereka sudah mulai bosan, kepanasan, ditambah adanya bau yang tidak enak yang berasal dari bom bensin yang disebabkan adanya kebocoran. Bahkan di saat suasana yang ricuh ini, ada salah satu murid yang mencoba untuk meraih pemicu dari bom tersebut. Para guru pun berpikir bagaimana mereka menenangkan para murid ini. Akhirnya mereka meminta izin untuk membuka jendela biar bau yang tidak enak tersebut keluar, membawa buku, perlengkapan seni, dan televisi untuk menghibur murid-murid, serta berdoa untuk membantu menenangkan murid-murid. Para guru bahkan berinisiatif untuk membuat garis pembatas berbentuk kotak dengan menggunakan selotip di sekitar suami dan bomnya, biar para murid tidak mendekati bom tersebut. Para guru berkata, ini adalah garis ajaib, jadi jangan pernah melewati atau masuk ke dalam. Para murid pun mematuhi apa yang dikatakan para guru dan mereka hanya duduk diam serta memperhatikan si suami yang berada di dalam kotak selotip tersebut. Selama hampir 2,5 jam berada di dalam ruangan dan secara terus-menerus dipelototin anak-anak, membuat si suami ini menjadi gugup dan ingin pergi ke toilet. Sebelum pergi ke toilet, si suami memindahkan pemicu bomnya ke tangan si istri. Sesampainya dia di toilet, tak lama bom pun meledak. Bom! Membuat si suami kembali ke ruang tengah. Dia pun melihat para murid dan para guru yang kabur melalui jendela, sedangkan si istri sedang terbakar dan merintih kesakitan. Si suami pun menembak sang istri untuk melepaskan penderitaannya. Dia pun sempat menembak salah satu guru yang mencoba kabur melalui jendela dan mengenai punggungnya. Setelah kejadian itu, si suami kembali ke kamar mandi dan suara ketembakan ketiga pun terdengar. Melihat kejadian tersebut, pihak kepolisian pun memasuki ruang tengah, mencoba untuk mengamankan pelaku dan para sandera. Tapi pihak kepolisian hanya menemukan si istri yang telah meninggal. Di dalam ruangan tersebut, mereka pun mencari ke ruangan lain dan menemukan si suami yang telah menembak dirinya sendiri di dalam toilet. Itulah akhir yang tragis bagi pelaku. Sebanyak 79 korban dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Untungnya mereka semua selamat, termasuk guru yang ditembak. Kepolisian pun mengumpulkan saksi mata dan menginvestigasi kejadian ini untuk membuat keterangan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat proses penyanderaan. Identitas pelaku untuk si suami bernama David Young, berusia 43 tahun, sedangkan si istri bernama Doris Young, berusia 47 tahun. David merupakan mantan polisi Cookville, namun dipecat karena sering melakukan pelanggaran. Doris merupakan seorang penyanyi dan pelayan di sebuah bar. Dia juga seorang janda dan istri dari pernikahan kedua dari David. Mereka berdua sama-sama mengikuti sebuah ajaran yang bernama White Supremacist Group, di mana kepercayaan ini mengatakan bahwa orang kulit putih lebih unggul dari ras lain dan karenanya harus mendominasi mereka. Hal ini juga yang melahirkan filosofinya yang telah kita bahas sebelumnya yang bernama Zero Equals Infinity. Anak perempuan mereka yang sebelumnya membawa mobil van keluar dari sekolahan merupakan anak hasil pernikahan David yang pertama. Dia bernama Penny. Penny inilah yang melaporkan kejadian ini terhadap kepolisian dan membuat polisi berdatangan ke tempat kejadian karena dia menentang keinginan orang tuanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa buah tidak selalu jatuh di dekat pohonnya. Sedangkan dua orang lagi yang tinggal di dalam mobil van adalah Deb dan Mendenhall. Awalnya Deb dan Mendenhall ini diberi rencana bernama The Biggie oleh David menjadi kaya dengan cepat. Mereka pun menginvestasikan uang mereka kepada David tanpa tahu apa sebenarnya itu The Biggie. David mengatakan akan memberitahu rencananya ini di hari H. Dan hari H pun datang. David berkata The Biggie adalah sebuah rencana untuk mengambil alih sebuah sekolah dasar Cookville, menyandera masing-masing anak seharga 2 juta US dollar, dan kemudian meledakkan bom, mengangkut uang dan anak-anak ke Brave New World miliknya, di mana dia akan menjadi Tuhan. Setelah mendengar rencana tersebut, mereka pun syok
dan menolak untuk berpartisipasi. Kemudian oleh David dan Doris, mereka pun diborgol di dalam mobil van biar tidak memberitahu polisi. Dan untungnya Penny menyelamatkan mereka. Di sini agak sulit dipercayai bagaimana David meyakinkan mereka atau mereka yang terlalu percaya terhadap David karena diiming-imingi menjadi kaya dengan cepat. Mereka bertiga, yaitu Penny, Deb, dan Mendenhall, tidak pernah dituntut oleh pengadilan sehubung dengan kejadian ini karena mereka menolak untuk berpartisipasi. Dari saksi mata korban memberikan keterangan, pada saat bom meledak, Doris merasa pusing dan kepanasan karena mencium bau bensin hasil dari kebocoran bom. Dia pun tidak sengaja mengangkat tangannya untuk mengelap keringat di dahinya. Hal inilah yang menyebabkan pemicu terlepas dari tangannya, dan bom pun meledak. Dari sini mulailah rencana mereka menjadi berantakan dan diakhiri dengan kematian mereka. Emang agak konyol sih, tiba-tiba si istri berkeringat dan duham. Hasil investigasi juga menemukan beberapa alasan mengapa jumlah korban meninggal tidak ada. Bahkan korban mengalami luka bakar yang tidak berat. Pertama, para murid dan para guru terlindung dari bagian paling parah dari ledakan itu karena mereka berada di belakang garis selotip. Mungkin kalau mereka berada di dalam garis selotip, mereka akan berakhir seperti Doris yang terbakar. Kedua, dengan jendela-jendela yang terbuka, banyak kekuatan dari ledakan yang keluar tanpa membahayakan. Ketiga, kepolisian menemukan beberapa masalah dengan bom tersebut. Salah satu wadah bubuk peledak telah benar-benar basah kuyup, mengubahnya menjadi pasta yang tidak dapat meledak. Bahkan salah satu kabel detonasi ke tabung peledak lainnya telah terpotong secara misterius. Dari kejadian ini, orang-orang Cockfield yakin bahwa ada keajaiban yang menyelamatkan para sandera. Beberapa murid berbicara tentang melihat malaikat melayang di atas ruangan. Malaikat ini bahkan menyuruh mereka menjauh dari bom. Sheriff juga mengklaim bahwa sebelum ledakan terjadi, sebuah suara mengatakan kepadanya bahwa semua akan baik-baik saja. Sebuah foto juga menunjukkan adanya bekas ledakan yang seperti malaikat di dinding utara. Hal ini dipercayai banyak orang bahwa ada sesuatu di sana saat itu, melindungi kehidupan yang tidak bersalah. Kejadian ini pun dinilai menjadi kisah keajaiban dan bukan malah sebuah tragedi. Peristiwa ini juga didokumentasikan ke dalam sebuah buku berjudul The Cockfield Miracle When Angels Intervene oleh Hart Wixom dan film dokumenter berjudul The Cockfield Miracle rilis di tahun 2015. Itu dia drama penyanderaan yang terjadi di sekolah dasar Cockfield yang berakhir tragis bagi pelakunya, tapi dinilai menjadi sebuah keajaiban bagi banyak orang. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bagi kalian yang mungkin tertarik dengan apa itu White Supremacist Group atau suatu kasus, silahkan komen di bawah. Mungkin di video selanjutnya bisa saya bahas. Oke, sampai di sini dulu. See you next time.